Pada zaman Kaliuga ini khususnya tidak ada kegiatan saleh besides chanting the holy name of Krishna. selain mengucapkan nama suci Krishna. You cannot do any other auspicious activities. Kita tidak akan mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan mujur lainnya That is called Shubha Karma. ataupun yang disebut sebagai subha karma. All that is needed is to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Satu hal yang sungguh-sungguh kita butuhkan adalah hendaknya kita selalu mengucapkan maha mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Therefore the name Harinam has become Yuga Dharma. Karena itulah nama suci ini telah menjadi Yuga Dharma. In the age of Kali there is no other means, no other means, no other means. Pada zaman Kaliuga ini tidak ada cara lain, tidak ada cara lain, tidak ada cara lain. No other means for self-realization than chanting the holy name. Tidak ada cara lain untuk keinsiapan diri kecuali dengan mengucapkan nama suci Krishna. Chanting the holy name, chanting the holy name. Mengucapkan nama suci, mengucapkan nama suci. Harinam, Kevala. Hari nama Ewa Kewala. In the Upanishad it has been said that there is no other way. Di dalam Upanishad juga telah dikatakan tidak ada cara lain. In this age of Kali, Di zaman Kaliuga ini, the only heaven is the holy name. yang dianjurkan hanyalah pengucapan nama suci. One should take shelter of Harinam. Seseorang hendaknya berlindung sepenuhnya pada nama suci. Think of the name and chant it under the guidance of a bona fide Dan spiritual selalu master. berpikir dan mengucapkan nama suci Krishna di bawah tuntunan seorang guru kerohanian yang bona fide. The name of Krishna and Krishna are non-different. Antara nama suci Krishna dengan Krishna sendiri tidak berbeda. No one is equal with Krishna. Tidak ada orang yang sejajar dengan Krishna. Krishna is the supreme one. Krishna adalah yang paling utama. He is the supreme personality of Beliau Godhead. adalah personalitas Tuhan yang Maha He is the Esa. absolute truth. Beliau adalah kebenaran mutlak. As Krishna is absolute, his name is also absolute. Sebagaimana Krishna adalah absolut, maka nama suci beliau juga adalah absolut mutlak. Nothing is equal with his holy name. Tidak ada sesuatu pun yang sejajar dengan nama suci Krishna. Therefore, if one thinks that the chanting of Hare Krishna is as good as performing any other auspicious activities, Karena itu kalau orang berpikir bahwa mengucapkan nama suci Krishna ataupun sangkitan Mahayanya ini sebaik yadnya korban suci yang lainnya, he commits an offense. maka mereka telah melakukan kesalahan juga. And number 9, Kesalahan nomor 9, to consider the chanting of Hare Krishna as, to instruct a faithless person about the glories of the holy name. mengajarkan orang-orang yang tidak memiliki keyakinan serada terhadap nama suci. It is an offense to present the glories of the holy name to a faithless person. Ini adalah sebuah kesalahan kalau kita mengajarkan kemuliaan nama suci terhadap orang-orang yang belum memiliki keyakinan ataupun serada terhadap nama Who suci. has not developed full faith in Krishna Yang belum mengembangkan keyakinan yang sepenuhnya pada kaki Padma Krishna or in his holy name. ataupun terhadap nama sucinya. Therefore, one should not speak about the glories of the holy name Karena itu seorang hendaknya jangan mengucapkan ataupun menguraikan tentang kemuliaan nama suci with that person. kepada orang-orang yang belum memiliki keyakinan. That will be an offense. Itu akan menjadi sebuah kesalahan pula. Shraddhahina jane nama upadesh. Only a person who has developed full faith in the holy name is qualified or eligible to accept the holy name. Hanya orang-orang yang telah mengembangkan keyakinan yang kokoh, ya, memenuhi syarat untuk menerima nama suci. Therefore, it is the duty of one who will instruct or teach about the holy name to first make sure that the person has faith. Ya, karena itu bagi para penyembah yang ingin mengajarkan tentang kemuliaan nama suci ini, hendaknya meyakini ataupun mengerti terlebih dahulu bahwa orang yang akan menerima ya ataupun mendengarkan uraian itu hendaknya memiliki keyakinan. First, he should chant this holy name loudly. Pertama-tama mereka hanya perlu mengajarkan kepada orang lain ataupun mereka untuk mengucapkan nama suci secara keras terlebih dahulu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
By chanting loudly, one can inculcate Shraddha, faith. Dengan mengucapkan nama suci secara keras, mereka dapat menanamkan keyakinan di dalam hatinya, dapat mengembangkan keyakinan di dalam hatinya. Into a person who has no faith. Ya, bagi orang-orang yang belum memiliki keyakinan. This is the first thing to do. Inilah hal pertama yang harus dilakukan. In the beginning, do not speak at all about the glories of the holy name. Pada awalnya jangan sama sekali menguraikan tentang kemuliaan nama suci. Only perform loud kirtan. Hanya lakukan saja kirtan secara keras. And let that person hear the transcendental sound vibration. Ya, biarkan, ya, berikan kesempatan pada orang-orang umumnya untuk mendengarkan nama suci. This is most important one. Itulah hal yang sangat penting. In that also, there is another one to be inattentive while chanting. Ya, di dalam kesalahan ke-9 ini ada juga hal penting yang harus diperhatikan, yaitu jangan pernah mengucapkan nama suci tanpa perhatian. While chanting the Mahamantra on the beads given to you by your guru, Ketika Anda mengucapkan nama suci dengan japa yang telah diberikan oleh guru kerohanian, it should not be inattentive. jangan pernah, ya, tanpa perhatian. Fix the mind on Krishna. Pusatkan perhatian kita, pikiran kita pada Krishna. That means chant very carefully, Itu artinya kita hendaknya mengucapkan nama suci dengan sangat hati-hati. focusing your attention on Krishna. Pusatkan perhatian kita pada Krishna, pada nama suci. The mind naturally fluctuates. Ya, secara wajar pikiran itu akan terus bergelombang, terfluktuasi. This is natural. Itulah hal yang wajar. And therefore, in order to complete the required number of rounds, Karena itu dalam usaha kita untuk melengkapi jumlah putaran yang sudah diwajibkan, we sometimes become inattentive. kadang-kadang kita menjadi kurang perhatian. Our mind oscillates, Pikiran-pikiran kita menjadi goyah, menjadi and our resah. chanting becomes inattentive. Dan akhirnya japa kita menjadi tidak perhatian. This is an offense. Ini juga adalah kesalahan. One should not do this. Setiap sisya kita semuanya hendaknya jangan melakukan hal seperti itu. Therefore, one who has this tendency Karena itu setiap orang yang memiliki kecenderungan seperti ini should be very careful to complete his prescribed rounds hendaknya sangat berhati-hati untuk melengkapi 16 putaran yang telah diwajibkan as far as possible sepanjang memungkinkan. during the Brahma Muhurta period, Paling tidak pada saat Brahma Muhurta, pada saat pagi hari, the early morning, yaitu pada pagi-pagi hari. between 4 a.m. and 6 a.m. Ya, antara jam 4 pagi ataupun antara jam 4 sampai jam 6 pagi. That time, the atmosphere is calm and it will be easier to Ketika concentrate. itu suasana sangat tenang, sangat damai, ya, sehingga mudah bagi kita untuk memusatkan pikiran kita. Whereas at other times, Sedangkan saat-saat yang lainnya, mind must fluctuate. pikiran kita pasti akan bergelombang. Most people have not risen from their beds, Ya, orang-orang pada umumnya belum terbangun pada saat itu. and therefore during that time the atmosphere is very calm. Karena itulah suasana ketika itu sangat-sangat tenang, sangat damai. It is a very congenial period. Itu adalah saat yang sangat sangat kongenial, sangat memenuhi syarat, sangat tepat. As far as possible, complete as many rounds as you can during this Sepanjang period. memungkinkan, selesaikan putaran sebanyak-banyaknya pada saat pagi hari itu. Then you will not commit the offense of inattentiveness. Sehingga kita terhindar dari kesalahan untuk mengucapkan nama suci tanpa perhatian. You may complete the rest of the rounds in the evening. Mungkin kalian dapat menyelesaikan jumlah putaran yang tersisa pada saat malam hari. When everyone has gone to bed, Ketika semua orang sudah pergi tidur. then the atmosphere is again calm. Kemudian suasana menjadi tenang kembali. And the thoughts do not crowd the mind. Dan pikiran tidak akan menggoyahkan pikiran kita. This is an easy way to avoid inattentive chanting. Inilah cara yang terbaik untuk menghindari kesalahan, ya, pengucapan nama suci tanpa perhatian. Number 10 offense is to not have complete faith in the chanting of the holy names. Kesalahan ke-10 artinya adalah
belum memiliki keyakinan yang sepenuhnya terhadap pengucapan nama suci. and to maintain material attachments even after understanding so many Dan instructions bahkan on masih this matter. memelihara perikatan-perikatan duniawi walaupun sudah banyak mengerti dan mendengarkan ajaran tentang hal itu. The spiritual master gives many instructions, Guru kerohanian memberikan banyak petunjuk, banyak ajaran. and every day disciple listens to the guru speaking on Srimad Bhagavatam. Dan setiap hari sisya hendaknya mendengarkan ketika guru menyampaikan Srimad Bhagavatam. The guru speaks repeatedly about the real proprietor. Dan guru berulang-ulang kali menyampaikan tentang siapa pemilik sesungguhnya dari segala hal ini. How everything belongs to Krishna. Bagaimana segala sesuatu adalah milik Krishna. Amar bolte Prabhu ar kichu nai. Oh Lord, there is nothing I can say mine. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat kita katakan sebagai milik kita. I am the eternal servant of Krishna. Kita ini adalah pelayan kekal Bhagawan Sri Krishna. I do not belong to myself. Saya sendiri, diri kita sendiri bukan milik diri kita. I belong to Krishna. Ini adalah milik Krishna. My body, my mind, my speech, Pikiran everything saya, kata-kata saya, ucapan saya, that I call mine actually belongs to Krishna. badan saya, kegiatan saya, apa yang saya katakan sebagai milik saya, itu semuanya adalah milik Krishna, milik Guru. Gurudev, the spiritual master, repeats this message over and over again. Guru kerohanian berulang-ulang kali mengatakan hal ini kepada kita. It is stated in all sastras and all the acharyas. Semuanya di dalam sastra dan semua acarya menyatakan hal yang sama. And all the Mahajans have said this repeatedly. Ya, dan para mahajana juga mau berulang-ulang kali mengatakan hal yang sama hal ini. In spite of being initiated by the Guru, and in spite of hearing it being said repeatedly, Setelah kita menerima karunia diksa dari guru, ataupun setelah kita berulang-ulang kali mendengarkan hal yang sama dari guru, someone who still maintains the mentality of I and mine, kalau seseorang masih memelihara mentalitas aku dan milikku, commits this 10th offense. maka dia telah melakukan 10 kesalahan ini, kesalahan ke-10 ini. These are the offenses of chanting the holy name. Inilah 10 kesalahan yang berkaitan dengan pengucapan nama suci. So one should be very, very serious not to commit any offense. Karena itu seseorang hendaknya sangat-sangat serius ketika dia mengucapkan nama suci. So by that, he can get Krishna in this lifetime. Dengan cara seperti itu, dia pasti akan mendapatkan Krishna dalam kehidupannya ini juga. So when Guru gives initiation, he speaks about the name offenses. Ketika guru akan siap memberikan inisiasi, guru telah menguraikan 10 kesalahan ini. So disciples should be very careful not to commit any offenses. Karena itu setiap sisya hendaknya sangat-sangat berhati-hati, jangan pernah melakukan 10 kesalahan ini. Then by chanting this holy name, one can go back home, back to Dengan God. mengucapkan nama suci secara murni tanpa kesalahan, pasti setiap sisya akan pulang kembali ke dunia rohani. Hare Krishna. Hare Krishna. So this should be. Huh? What is that? Now this plate should be taken out. Ya. They will come. Jadi tolong digeser tamas. No, don't give now. Don't give now. Digeser aja, taruh di sana aja. Jangan dulu diberikan. Karena belum waktu. So I'll call one by one. Sekarang Guru Maharaj akan memanggil nama setiap diksawan Come and get your deal ataupun here. calon diksa satu persatu untuk datang ke depan di hadapan Guru Maharaj. So first is Indaratna Devi Kutu. Indah Ratna Dewi, silakan maju ke depan dan sujud di hadapan Guru Maharaj. Sudah tadi bersama. Indah.
You listen what we said about name offenses. Sudah didengarkan dengan baik tadi tentang 10 kesalahan. Every day you should chant the name offenses and chant the Setiap hari Mataji harus mengucapkan 10 kesalahan ini setiap pagi. chant Hare Krishna Mahamantra in this bead. Ya, dan ucapkan Mahamantra dengan japa ini. Are you chanting the holy name 16 rounds every day? Apakah sudah mengucapkan nama suci berjapa dengan japa 16 putaran setiap hari? Are you following 4 regulative principles? Apakah sudah mengikuti 4 prinsip? Tell me 4 regulative. Ya, coba ucapkan 4 prinsip. Daging atau tidak kekerasan termasuk ikan, daging, telur, bawang, Yang keras. tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan kekerasan, tidak makan daging, telur, ikan, bawang, kopi, susu, kopi, teh dan jamur, tidak berjudi, tidak berzina dan Mixed up. tidak berjudi, tidak berzina dan English. Is it book? Is book? Yes. So, from today onwards, you should chant 16 rounds daily with this bead. Ya. Mulai hari ini, Indah harus mengucapkan japa dengan japa ini setiap hari ya. From today onwards, your name is Rasamanjari Devidas. Mulai hari ini dan selanjutnya dari Indah menjadi Rasa Manjari Dewi Dasi. Dari Bumara tentang 10 kesalahan. Try to chant holy name every day without committing offenses. Ya, cobalah untuk mengucapkan nama suci setiap hari dengan japa yang diberikan ini. Ya, setiap hari tanpa kesalahan ya. You should chant 16 rounds every day with this bead. Ya, ucapkan nama suci berjapa 16 putaran setiap hari dengan japa ini. From today onwards, your name is Parthamitra Das. Partho Mitra. Ya, mulai hari ini Partam Mitra tidak disuruh mengucapkan 4 prinsip lagi karena kemarin mereka sudah bersumpah di hadapan Guru Mara waktu dasar kemarin. It's not say the 4 legal principle because yesterday already. Yeah, Yeah. many they have said. Yeah. Are you chanting 16 rounds daily? Sudah berjapa 16 putaran setiap hari. Are you following 4 regulative principles? Sudah mengikuti 4 prinsip. Can you say what are the 4 Bisa regulative principles? mengucapkan 4 prinsip. Yang pertama, tidak makan daging, ikan, telur. Ini termasuk bawang merah, bawang putih, dan jamur. Yang kedua, tidak berjudi. Yang ketiga, tidak mabukkan. Juga termasuk kopi, teh. Yang keempat, tidak berzina. Did you hear what we spoke about name offenses? Apakah sudah didengar tadi tentang 10 kesalahan? So, with this bead, you should chant every day 16 rounds. Dengan japa ini, Prabu hendaknya mengucapkan japa 16 putaran setiap hari. Try not to commit any offense. Dan cobalah untuk tidak melakukan kesalahan apapun. From today onwards, your name is Asit Krishnadas. Mulai hari ini, nama Prabu adalah Asit Krishna. Asit Krishna Das. Pushpayani. Today, Sudah mengucapkan nama suci 16 putaran setiap hari. are you following the 4 regulative principles? Sudah mengikuti 4 prinsip. Can you tell me what Saya are they? ucapkan lagi. Pertama, tidak makan daging, ikan, telur, bawang, dan jamur. Yang kedua, tidak makan ikan, tidak minum teh, kopi. Yang ketiga, tidak berjudi,
So you should always remember these 10 name offenses and careful not to commit 10 offenses. Jadi hendaknya selalu ingat 10 kesalahan yang sudah diuraikan oleh Guru Maharaj tadi dan jangan melanggar kesalahan ini ya. With this bead you chant every day 16 rounds. Dengan japa ini Mataji harus mengucapkan japa 16 putaran setiap hari. Okay. From today onwards your name is Praneshwari Devidas. Mulai hari ini selanjutnya namanya adalah Praneshwari Devidas. Veeravan. Wirawan. So, you are brahmachari in the ashram? Huh? Sudah siap menjadi brahmachari di asram? How long you remain brahmachari? Berapa lama akan berjanji untuk brahmachari? 5 tahun. He has already decided. 5 years he will remain brahmachari. Jadi semuanya harus ingat dia sudah berjanji untuk 5 tahun brahmachari. So, you heard what we spoke about name offenses. Sudah didengar tadi uraian Guru Maharaj tentang 10 kesalahan. Are you chanting 16 rounds daily? Apakah sudah berjapa 16 putaran setiap hari? So with this bead you chant 16 rounds daily. Dengan japa ini Prabu harus mengucapkan 16 putaran setiap hari ya. And try to not to commit any offense. Dan coba untuk tidak melakukan kesalahan. From today onwards your name is Vishnu Rata Das. Namanya menjadi Vishnu Rata Das. Vishnu Rata itu adalah Parikit Maharaj. Jiwi. Jiwi. Adik Dedi Andika Putra, adik Dedi Andika Dedi. Vishnu Rata itu artinya yang sudah diselamatkan dilindungi oleh Sri Vishnu, Sri Krishna dari dalam kandungan. You are staying in the temple. Prabhu tinggal di ashram kan? Iya. You don't want to go back to your home. Kembali ke rumah? Sometimes. Therefore you did not change your cloth. Karena itu dia tidak berubah warnanya. Are you chanting 16 rounds every day? Apakah sudah berjapa 16 putaran setiap hari? Did you hear what we spoke about name offenses? Apakah sudah didengar tadi tentang 10 kesalahan? So always try to chant without committing offenses. Cobalah untuk berjapa selalu tanpa kesalahan. Are you following 4 regulative principles? Apakah sudah mengikuti 4 prinsip? Can you tell me what is the... Bisa diulang lagi 10 kesalahan? 4 prinsip ya. Tidak makan daging, ikan, terus tidak mabuk-mabukan, tidak judi, tidak berhubungan sama yang tak sah. Tidak makan daging, ikan, telur, tidak mabuk-mabukan, tidak berjudi, tidak berhubungan dan yang tidak sah. Always take prasad, huh? Lalu makan prasad ya. So, from today onwards you chant 16 rounds daily with this bead. Ya, jadi Prabu harusnya ya,
mengucapkan nama suci, berjapa dengan japa ini setiap hari 16 putaran tanpa kesalahan. From today onwards, your name is Jiva Goswami Das. Mulai hari ini dari Jiwi menjadi Jiwa Goswami Das. Chanting 16 rounds daily. Apakah sudah berjapa 16 putaran setiap hari? Are you following 4 regulative principles? Apakah sudah mengikuti 4 prinsip? What are those? Apa itu 4 prinsip? Tidak makan daging, ikan, telur, bawang merah, bawang putih, jamur, tidak mabuk-mabukan, tidak berjudi, dan juga tidak berzina. Did you hear what we spoke about name offense? Apakah sudah didengar tadi uraian Guru Maharaj tentang sebelum kesalahan? You should be very, very careful not to commit any offense. Hendaknya sangat berhati-hati, jangan lakukan sebelum kesalahan. Ya. So every day you chant 16 rounds with this beat. From today onwards, your name is Dwarikadhish Das. Mulai hari ini, Dwarikadhish Das. Last one. Dwarikadhish Das. Are you chanting 16 rounds? Following 4 regulative principles? Can you tell me the 4 regulative principles? Tanpa prinsip. Tidak melakukan kekerasan, jadi kebetulan Ya, ucapkan tidak makan daging, ikan, telur, bawang putih, bawang merah. Jamur. teh, jamur. Kemudian tidak mabuk-mabukan, tidak berzina, dan tidak berjudi. Always take prasad. Selalu makan pisang. Yeah. Yes. Chanting 16 rounds daily. Yeah? Berjapa 16 putaran. You heard what we spoke about name offenses. Sudah didengar dengan baik uraian Guru Maharaj tentang 10 kesalahan. Try to chant without committing any offenses. Huh? Cobalah untuk berjapa tanpa kesalahan. With this bead you chant 16 rounds daily. Dengan japa ini kemudian Mataji harus mengucapkan japa 16 putaran setiap hari. So from today onwards your name is Damayanti Devidas. Ya, Lombok Barat. So are you chanting 16 rounds daily? Pas sudah berjapa 16 putaran. Are you setiap hari, following 4 regulative principles? sudah mengikuti 4 prinsip? Can you tell me these 4 regulative principles? Bisa ulang lagi ucapkan 4 prinsip. Pertama, tidak berjudi. Kedua, tidak berzina. Ketiga, tidak mabuk. Yang keempat, tidak makan daging, telur, dan jamur. Ikan. Ikan. Always take prasadam. Selalu makan persat. Selalu kasram. Ya, selalu kasar. Kasram. So you heard what we spoke about name offenses. Apa sudah dengar tadi uraian Guru Maharaj tentang 10 kesalahan? So try to chant without committing any offenses. Cobalah berjapa tanpa kesalahan. From today onwards with this beat you chant Mulai hari 16 ini Prabu rounds. berjapa dengan japa ini 16 putaran tanpa kesalahan. So from today onwards your name is Swayambhu Das. Mulai hari ini Prabu Semah menjadi Swayambhu Das. Swayambhu Das Prabu Ki. Suparmi. Last one, Suparmi. Mataji Suparmi. Ya, beliau berdua ini dari Lombok ya, Prabu Semah dan Mataji Suparmi. Are you chanting 16 rounds daily? Sudah berjapa 16 putaran setiap hari. Ya. Are you following the 4 regulative principles? Sudah mengikuti 4 prinsip. Bisa Can you tell me what are the principles? Empat prinsip. Satu, tidak makan daging, ikan, telur, dan jamur. Dua, tidak berjudi. Tiga, tidak mabuk-mabukan. Empat, tidak berzina.
Did you hear what we spoke about the name Sudah offenses? dengar tadi uraian Guru Maharaj tentang 10 kesalahan. So whenever you will chant, you just try to not to commit any offenses. Ketika Mataji berjapa, cobalah untuk tidak melakukan kesalahan. With this bead, every day you should Dengan chant japa 16 ini, rounds. kemudian Mataji berjapa setiap hari. From today onwards, your name is Sukha Kalika Devi Dasi. Mulai hari ini, dari Suparani menjadi